Ratusan simpatisan korban kekerasan seksual SPI Kota Batu menggelar aksi demonstrasi depan gedung kantor Pengadilan Negeri Kota Malang mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak. Massa hadir dengan membawa sejumlah spanduk menuntut keadilan atas kasus kekerasan seksual SPI. Aksi massa ini dihalau oleh parkirnya sejumlah angkot di depan Pengadilan Negeri Kota Malang. Pemandangan berbeda tampak dalam aksi kali ini. Terdapat beberapa angkot yang terparkir di halaman muka kantor pengadilan atau lokasi yang menjadi titik massa melakukan aksi orasi. Diduga diparkirnya sejumlah angkot di kawasan tersebut sengaja dibuat agar menghalau adanya aksi simpatisan korban kekerasan seksual yang berlangsung di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Malang. Ketua Komnas Anak Kota Batu mengatakan ada sejumlah oknum yang mengaku warga menghentikan aksi. Aksi dihentikan tanpa alasan yang jelas. Meski mendapat halangan, namun aktivis perlindungan anak dan simpatisan korban kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di SPI Kota Batu tetap berlangsung. Aksi mereka untuk memberikan dukungan kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal kepada Julianto Eka Putra. Sementara sidang lanjutan kasus kekerasan seksual anak memasuki tahap ke-20. Agendanya pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Julianto Eka Putra. Yang ingin kita tidak berorasi di hari ini, mereka mengatasnamakan warga, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita akan tunggu koordinasi dulu supaya bahwa kegiatan ini benar-benar harapan kita bersama untuk mendukung formasi hukum yang ada di Indonesia. Hari ini kita lihat bagaimana ada kontra dari beberapa pihak oknum-oknum yang merasa terganggu dengan aksi yang kita lakukan di pagi hari ini. Alasan terganggunya apa? Yang jelas bahwa ada beberapa angkutan yang biasanya tidak ada di depan pengadilan. Kita juga tidak tahu apakah di situ juga tidak ada sopirnya. Jadi saya menduga bahwa ada beberapa orang yang memiliki kepentingan untuk menggagalkan aksi damai seperti di pagi hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Mulai berkurangnya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi disyukuri para peternak. Membaiknya kondisi ternak sapi pasca terserang PMK tetap menjadi perhatian dan kewaspadaan peternak. Walaupun sapi sudah mendapatkan vaksin, namun sayang kondisi ini masih belum berdampak pada normalnya harga jual sapi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kambing ini berlangsung dalam beberapa bulan dan masih belum terlihat tanda-tanda akan segera berakhir. Walaupun di banyak tempat penyebarannya sudah mulai berkurang dan banyak sapi sedang dalam kondisi pemulihan. Kondisi ini masih belum berdampak pada normalnya harga jual ternak sapi dan masih rendah. Hal ini diduga terjadi karena belum dibukanya pasar hewan, sehingga transaksi jual beli masih terbatas, serta sebagian pembeli masih takut akan resiko kematian. Menurut salah seorang peternak di Dusun Princi, Dau Kabupaten Malang menjelaskan, ternak milik warga di kawasan tersebut sudah ada yang terserang dan banyak yang sedang dalam proses pemulihan. Sementara untuk produksi susu masih belum normal, artinya sapi ada yang sudah diperah dan menghasilkan maupun sebaliknya. Para peternak berusaha melakukan pencegahan semampunya dengan memberikan minuman tradisional maupun jamu-jamuan, serta menjaga kebersihan kandang hewan ternak, dan juga memisahkan sapi yang terindikasi terserang PMK agar tidak menular ke sapi yang lainnya. Sudah agak mereda gitu. Agak mereda Pak ya? Mereda. Sejak berapa lama itu mereda? Ya kemarin hampir 2 bulan. 2 bulan. Tapi sudah ada vaksin belum di sini Pak? Kalau vaksin itu orang-orang itu gimana ya? Sebagian sudah, sebagian belum. Kan vaksin sampai berapa kali itu vaksin sapi itu kalau nggak salah? Kalau orang-orang ini rata-rata 2 kali. 2 kali ya? 2 kali ya? Oh berarti sekarang sudah posisi mereda Pak ya? Sudah mereda. Tapi sebelumnya kematian ada Pak ya? Ada. Ada juga? Ada. Tapi nggak berapa persen Pak? Agak tinggi nggak kematian di sini? Mungkin 40%. Persen lumayan Pak ya? Ya. Untuk harganya sendiri sekarang harga jual Pak? Harga jual masih sulit. Masih sulit Pak ya? Masih sulit. Karena pasar hewan kan juga masih tutup Pak ya? Pak. Kemudian mungkin juga warga masih khawatir juga mungkin ya? Ya. Untuk beli sapi. Beli sapi ini. Oh, untuk yang sapi perah ini sudah susunya gimana sudah? Ya gimana Sudah kalau sapi perah produksi? juga? Sudah ada? Produksi sebagian. Sebagian belum. Tapi masih belum Pak ya, maksimal mungkin ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Tapi minimal sudah mulai Pak ya? mulai merangkak lah. Merangkak. Iya. Oke. Tapi peternak kan Pak ya, partisipasi untuk membersihkan kandang upaya untuk ini Mas tetap lanjut. tetap lanjut Pak ya. Oke. Pak harapan peternak Pak ke depan seperti apa ini Pak harapannya? Ya harapan kita semua
semoga aja cepat pulih gitu Cepat aja. pulih Pak Iya. ya. Oke. Harga-harga itu bisa normal kembali. Aktivitasnya Iya. pasar bisa buka Iya. kembali Pak ya. Terima kasih Pak. Cuma pasar aja. Pasar masih tutup Pak ya. Iya, masih tutup. Oke. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat terserang lalat buah, banyak jeruk siap panen rontok dan membusuk. Kondisi ini keluhkan petani karena volume hasil panen mengalami penurunan. Sementara biaya operasional meningkat terutama untuk pupuk dan kebutuhan obat untuk penyemprotan. Mendekati masa panen raya, stok jeruk siap panen di kebun-kebun jeruk di kawasan Gading Kulon dan Selor Jedau terlihat melimpah. Namun sayang di banyak kebun terlihat banyak jeruk siap panen yang dalam kondisi terserang serangga lalat buah, sehingga buah jeruk rontok dan membusuk. Serangan hama lalat buah ini tentu saja merugikan petani, karena hasil panen bisa berkurang tergantung seberapa parah serangan lalat buah. Tidak hanya itu, ketika musim kemarau dan ketersediaan air kurang, maka akan berpengaruh pada bertumbuhnya buah jeruk yang tidak bisa maksimal besar. Menurut salah seorang petani jeruk di kawasan Gading Kulon Dau menjelaskan, apabila tidak segera ditangani, maka serangan lalat buah ini bisa mengakibatkan turunnya hasil panen lebih dari separuhnya, sehingga penyemprotan menjadi salah satu cara untuk mengatasi lalat buah. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan penyemprotan tanaman jeruk, agar jeruk terhindar dari serangan penyakit sehingga hasil panen bisa maksimal. Banyak yang jatuh, kenapa ini Pak? Ya kena lalat buah itu. Lalat buah Pak ya? Iya. Ini menyerangnya pas usia berapa nih biasanya? Pas Usia mau tua. sudah mau tua Pak ya? Iya. Musim penghujan apa kemarau Pak? Kemarin Banyak. musim hujan, kemarau enggak ada. Sekarang kok banyak yang kena? Ya, yang musim hujan yang lalu yang kena. Oh gitu. Iya. Pak kalau sudah gitu, itu kan ya Pak ya, bintik-bintik lama-lama busuk-busuk langsung jatuh Pak ya? Iya. Pak bisa berkurang berapa persen kalau sudah kena lalat buah seperti ini Pak, hasil panen? Ya, kalau Sudah apa? 10 ton yang busuk sekitar 5 kintal. Oh sekitar 5 kintalan Pak ya. Tapi untuk harga sekarang gimana untuk harga? Harga lumayan sekarang. Berapa? 8.000. Untuk jeruk apa itu? Jeruk keprok, jeruk baby ini sekarang 5.000. 5.000. Yang ini yang agak bagus harga apa jeruk? Batu 55? Batu 55 sama siem. Berapa sekarang? Siem 9.000. Oh turun Pak ya. Kemarin pernah sampai 12 itu. Ya, turun. Ini sekarang sudah masuk panen raya apa belum jeruk? sekarang. Sekarang udah masuk. Ya, masuk. Tapi biasanya kalau harganya lama-lama bisa Pak ya? Apa? Bisa turun Pak ya? Kalau panen raya, Enggak bisa lah sekarang. kenapa? Naik bisa. Kenapa Pak? Ya kalau petani dibiarkan dulu. Oh, nunggu harga agak bagus dulu. Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Ditunda berarti panennya Pak ya? Iya, iya. Oke. Kalau ada yang mau, kalau sih enggak mau ya sudah habis. Gitu. Harga murah sudah dijual. Iya, iya. Kalau saya jual. Oh, gitu. Pak, tapi sekarang kan obat-obatan juga lumayan Pak ya? Lumayan naiknya pupuk Lumayan naik naiknya. pupuknya lumayan. Pak, idealnya harga apa? Jeruk ini berapa Pak minimal untuk agar modal masih bisa kembali Pak? Sekitar kalau jeruk baby Iya. sekitar 5.000 6.000. Itu sudah aman Pak ya? Aman ya. Aman. Kalau di bawah itu bocor ya sudah? Enggak ya. Ya kalau harganya di bawah, apa itu. nggak dapat apa-apa. Oke. Iwan Nikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Malang terus berupaya memajukan ekonomi kreatif di Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang. Digelar Forum Rembuk Ekonomi Kreatif atau Ekrab yang diikuti oleh 17 sektor industri kreatif di Kota Malang. Diharapkan dengan Rembuk Ekrab kedua tahun 2022 nantinya dapat menyatukan misi visi untuk bangkit bersama sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Malang bisa berkembang. Rembuk Ekonomi Kreatif yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang diikuti oleh 159 peserta yang terdiri dari pelaku industri kreatif dari 17 subsektor industri kreatif dan akademisi. Kepala Bapeda Kota Malang dalam laporannya mengatakan, tujuan dari Rembuk Ekonomi Kreatif ini tidak lain untuk menyamakan pemikiran sehingga nantinya bersama membangun industri ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Rembuk Ekonomi Kreatif kedua ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari pelaku industri kreatif dan akademisi. Kepala Bapeda Kota Malang juga berharap dengan adanya Rembuk Ekonomi Kreatif di Kota Malang ini nantinya dapat memajukan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang khususnya di bidang industri kreatif. Sementara itu, Wali Kota Malang yang membuka acara Rembuk Ekonomi Kreatif kedua dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Malang adalah rumah bersama
sehingga masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif dapat bekerja sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Ditambahkan oleh Wali Kota Malang bahwa Kota Malang merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai roadmap ekonomi kreatif. Sehingga ke depannya, Pemkot Malang terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif agar terus maju dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional maupun dunia. Wali Kota Malang Sutiaji juga berharap agar 17 subsektor industri kreatif di Kota Malang dapat memperkuat kolaborasi dan komunikasi sehingga nantinya dapat tumbuh dan berkembang bersama dan dapat bersama-sama membangun Malang sebagai kota kreatif. Pada rembuk ekonomi kreatif ini juga menghadirkan Kepala OJK dan wirausaha dari JITC sebagai pembicara. Selain penyampaian materi juga dibuka sesi tanya jawab dari peserta yang hadir. Hari ini adalah untuk membuat meminta masukan-masukan dari teman-teman ekonomi kreatif dari 17 subsektor itu masuk sini. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi kita minta kristalisasi pikiran-pikirannya sehingga nanti akan disusun akan menjadi roadmap kita untuk ekonomi kreatif kita. Nah, salah satu diantaranya adalah itu ada 17 subsektor tadi. Salah satu yang menjadi bahasan adalah bagaimana pemanfaatan dari MCC. MCC kan menjadi sesuatu yang sangat kecil sebetulnya kalau dilihat dari apa yang menjadi gagasan dari teman-teman ekonomi kreatif. Ini kan sudah kita bentuk, sudah kita buat sebenarnya roadmap-nya kita bahwa pertama sinergi, yang kedua berdaya, dan yang tahun 2023 sudah dalam Malang Mendunia itu kan dengan subsektor yang sesuai dengan misi kami yang kedua tadi, berbasis ekonomi kreatif tapi berkelanjutan dan berdaya saing tadi. Nah, daya saing kita sekarang kan sudah bukan hanya lokal saja, bukan nasional saja, tapi kita sudah masuk pada tempat, jadi sudah berbasis global. Sehingga bagaimana kita bisa bersaing ke arah sana dari 17 sektor itu. Nah, sehingga yang saat ini kan mewakili semua dari 17 sektor kan sudah terbatas. Biar nanti ngomong ini kan masih kita ajak secara general. Nanti akan kita simpul teman-teman yang membawa suara dari 17 subsektor, sektor kriya, membawa diri, fashion sendiri, nanti akan kita tuangkan dan akan menjadi roadmap kita dan database kita yang itu nanti akan kita urai dari masukan pada RKPD tahun-tahun berikutnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memeriahkan Jatim Kominfo Festival tahun 2022 di Kota Batu, ratusan anak-anak mengikuti lomba mewarnai tingkat TKRA se-Kota Batu. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari pihak sekolah untuk melatih dan menyalurkan bakat siswa di bidang seni. Gelaran Jatim Kominfo Festival tahun 2022 di Kota Batu dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa pada Senin malam 25 Juli 2022. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam acara Jatim Kominfo Festival. Selain forum, workshop maupun kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan kegiatan yang melibatkan ratusan siswa-siswa RA TK se-Kota Batu dengan mengikuti kegiatan lomba mewarna. Selain memeriahkan Jatim Kominfo Festival, lomba mewarnai ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Menurut salah seorang guru pendamping, memberikan apresiasi positif dengan kegiatan lomba mewarnai ini karena bisa melatih ketekunan, kesabaran, dan juga bakat seni siswa sejak dini. Di area halaman parkir Balai Kota Among Tani, terlihat semarak dengan kegiatan lomba mewarnai. Tidak hanya itu, di panggung utama juga terlihat persiapan pertunjukan rakyat seni dan budaya lokal Jawa Timur. Iya, memeriahkan partisipasi acara yang ada di Kota Batu. Iya, Jatim Kominfo Festival, Bu ya. Ya. Gimana untuk lombanya sendiri, Bu, anak-anak, Bu? Luar biasa, hebat, semangat anak-anak. Iya. Ya, dengan menggambar ini anak-anak senang sekali. Tingkat kesulitan yang dilihat, Bu, seperti apa anak-anaknya? Kesulitannya, kerumitannya. Untuk ketelitiannya, serta kelatihannya. Tapi ada hadiahnya, Bu, tentunya, Bu ya? Pasti ada. Dengar-dengar ada kriteria penilaiannya seperti apa nih?
penilaiannya itu kerapiannya serta selarasnya antara warnanya itu sesuai dengan gambarnya. Berapa anak Bu yang dikirim dari sekolah Ibu? 5 Bu ya? Lembaga 5 anak. 5. Bu, harapan ke depan seperti apa Bu? Ini kan juga dalam rangka Hari Anak juga, Hari Anak. Ya, ke depannya anak-anak lebih semangat lagi, lebih berkembang, lebih bisa menuangkan kreativitasnya dan tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.